Dan saya Yuliana Permata sebagai moderator. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh deterjen terhadap kesambahan. Ini hasil amatan kami selama 48 jam yang akan dijelaskan oleh Imam sama Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil praktek yang telah kami lakukan dan kami akan menjelaskannya pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan kami mengamati adalah pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 1 sendok, 2 gelas, 3 kertas saring atau tisu, 4 kertas timah atau kotak aluminium, 5 mistar, 6 kertas untuk label, 7 gelas kimia, 8 air bening secukupnya, dan terakhir deterjen. Perkecambahan benih dapat diartikan sebagai dimulainya proses pertumbuhan embrio dari benih yang sudah matang. Benih dapat berkecambah bila tersedia faktor-faktor pendukung selama terjadinya proses perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah. Definisi perkecambahan adalah jika sudah dapat dilihat atribut perkecambahannya, yaitu pemula dan radikula, dan keduanya tumbuh normal dalam jangka waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yaitu faktor eksternal adalah faktor yang akan berhubungan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan adalah air dan mineral, kelembapan, suhu, dan cahaya. Yang kedua itu adalah faktor internal, yaitu faktor yang melibatkan hormon dan gen yang akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuh. Di mana dalam hal ini beberapa hormon yang dapat mengontrol proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon auksin, gibberellin, sitokinin, dan auxetin. Faktor intraseluler adalah pertumbuhan terjadi di daerah merismatik, yaitu ujung akar dan batang. Daerah pertumbuhan ada 3, yaitu zona metamatik, pemanjang, dan depeniserialisasi. Deterjen adalah campuran dari berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan pembuat dari bahan turunan minyak bumi. Pada umumnya deterjen mengandung surfaktan, wildan, filter, dan aditif. Bahkan bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat menimbulkan dampak negatif baik pada kesehatan maupun lingkungan. 2 bahan terpenting dari pembentuk deterjen yaitu surfaktan dan identifikasi mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap manusia dan lingkungannya. Di sini kami akan sambil Ibu Bintang membuat tabel, kami akan memberikan percobaan sesuai yang kami lakukan, yaitu yang pertama kami menyiapkan tabel untuk menulis ukuran dari gelas yang dari 100% hingga dengan kontrol. Yang kedua kami menyediakan larutan yang kami sediakan yaitu air pump, yaitu pertama kami sediakan air pump dan juga kami menyediakan deterjen tersebut kami sediakan 100 gram diaduk dengan air 1000 gram. Setelah kami aduk, kami tuangkan kepada kecambah yang 100%. Nah, setelah itu air yang 1000 gram kami keluarkan dan kami sisakan 50%, yaitu 50 dan kami tambahkan lagi air pump menjadi 1000. Lalu kami aduk dan kami masukkan kembali kepada kecambah yang 50%. Yang ketiga yaitu kami keluarkan lagi airnya hingga 25% dan kami tambahkan kembali hingga 1000. Setelah diaduk kami masukkan ke kecambah yang 25%. Lalu airnya kami keluarkan kembali, kami sisakan 12,5%, ditambah lagi dengan air pump
sehingga menjadi 1000 dan kami masukkan ke kecambah yang 12,5%. Setelah itu kami keluarkan kembali airnya, kami buat dengan 6,25% ditambah dengan air pam sehingga menjadi 1000, diaduk dan dituangkan kepada kecambah yang 6,25%. Lalu airnya kami keluarkan kembali, kami masukkan lagi air pam yang 3,1 dan dimasukkan air pam sehingga menjadi 1000 dan kami aduk, kami masukkan ke kecambah yang 3,1%. Dan yang terakhir ini adalah kontrol, di mana kontrol ini tidak ada deterjennya sama sekali, ini murni menggunakan air pam. Setelah semuanya kami tutup, kami diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kami lihat hasilnya. Untuk yang 100%, ini ibu-ibu ya, Bapak bisa dilihat bahwa yang mempunyai pengaruh deterjen 100% itu tidak tumbuh sama sekali. Dan kacang hijaunya pun berubah menjadi hitam. Dan untuk yang 50% kami buka, ini untuk 24 jam dia belum mengalami pertumbuhan, masih 0. Sedangkan yang 25% dia sudah mengalami pertumbuhan namun baru muncul. Ketika kami senti itu baru 1 cm. Dan yang 12,5 agak lebih panjang. Tumbuhnya agak lebih panjang ya. Dan yang 6,25 itu warnanya sudah seperti hijau, tidak lagi warna coklat-coklat. Dia pun sudah agak panjang. Dan juga yang 3,1% dia pun tumbuh panjang, bisa dilihat ya. Dan untuk yang kontrol dia tumbuh sangat baik, warna kecambahnya masih tetap hijau dan pertumbuhan kecambahnya juga gemuk, selain panjang dan juga gemuk. Baik, di sini hasil pengamatan yang telah kami lakukan pada hari pertama yaitu 24 jam. Untuk yang deterjennya 100% itu sama sekali tidak mengalami pertumbuhan, yaitu semua dari kecambah 1 sampai ke kecambah 10 itu ada 0. Sama sekali tidak mengalami pertumbuhan. Dan untuk yang 50% pun juga sama, di hari pertama tidak mengalami pertumbuhan. Sedangkan yang 25% itu di hari pertama mulai mengalami pertumbuhan namun bervariasi. Ada satu yang belum tumbuh, ada yang 0,1 hingga ada yang lebih panjang 0,4. Untuk yang 12,5% itu juga ada yang belum tumbuh di hari pertama 24 jam hingga paling tinggi itu 0,5 mm. Dan yang 6,25% itu semuanya mengalami pertumbuhan. Yang terendah itu adalah 0,1 mm dan yang tertinggi ada 0,5 untuk tingkat panjang kecambahnya. Dan yang di 3,1% itu semua mengalami pertumbuhan. Yang paling rendah itu 0,3 dan yang paling tinggi itu ada di 1,2. Dan yang untuk kontrol semuanya tumbuh. Pertumbuhan yang paling rendah yaitu ada di 0,5 dan yang paling tinggi ada di 1,2. Itu yang untuk hari pertama dan bisa dilihat di tabel yang pertama. Dan setelah kami amati kembali di hari kedua yaitu 48 jam, yaitu untuk 100%-nya, deterjen 100%-nya belum juga mengalami pertumbuhan, bahkan dia mengalami perubahan warna. Sedangkan yang 50% itu mengalami pertumbuhan namun baru muncul. Itu
baru munculnya itu baru ada yang 1 cm dan ada yang juga belum muncul. Untuk yang 25% itu semua mengalami pertumbuhan dari yang semula ada yang 0 hingga 4 cm dan dia tumbuh menjadi paling tinggi itu 0,7. Yang terendahnya, yang tertinggi ada 1, yang terendahnya adalah 0,3 meter. Dan yang untuk 12,5 semuanya sudah mengalami pertumbuhan. Semula di hari pertama itu masih tingkat 0,0, dan yang di hari keduanya itu sudah mengalami pertumbuhan dari 0,5 hingga tertinggi menjadi 1,9. Dan yang 6,25% yang semula 0,1 sampai 0,5 menjadi paling rendah 0,7 dan tertinggi 2,5. Untuk yang 3,1% yang di hari pertama itu paling rendah 0,3 dan tertinggi 1, dia di hari kedua 48 jam itu yang terendahnya 0,7 dan tertingginya ada di 2,2. Sementara untuk kontrol yang pertumbuhan yang normal karena tidak ada pengaruh deterjennya, yang semula tumbuh di hari pertama 0,5 hingga tertinggi itu ada di 1,2 dan tumbuh di hari kedua setelah 48 jam yang terendahnya ada di 1,8 dan tertingginya ada di 3 mm. Adapun kesimpulan yang akan dibacakan oleh secara biologis, deterjen mengandung zat-zat surfaktan yang dapat merusak membran sel, mengganggu penyerapan air oleh biji, serta menaktifkan enzim-enzim metabolisme yang diperlukan untuk pemecah bahan. Semakin pekat konsentrasinya, maka semakin besar tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada jaringan meristem akar. Berdasarkan data di atas juga dapat kita simpulkan, deterjen merupakan polutan yang memiliki efek menghambat tumbuhan pada pertumbuhan. Terhadap hubungan korelasi negatif yang sangat kuat antara konsentrasi deterjen dengan panjang akar kecambah. Jadi semakin tinggi presentasi deterjen, maka semakin pendek rata-rata pertumbuhan akar yang dihasilkan.